Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januari Yaki Ferdianto, kelas 11 IPS 2, nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Manfaatnya yaitu 1. Menjaga kestabilan harga, 2. Menambah devisa negara, 3. Transfer teknologi. Faktor pendorong yaitu 1. Perkembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia, 2. Perkembangan teknologi, 3. selera atau diferensiasi produk. Faktor penghambat 1. Kualitas sumber daya manusia rendah, 2. Terjadinya perang, 3. Proteksi wilayah regional. Teori perdagangan internasional. 1. Teori klasik ditemukan oleh David Ricardo. Teori keunggulan mutlak atau Adam Smith. Teori yang ditemukan oleh Adam Smith menyatakan bahwa pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. 2. Teori modern dikemukakan oleh Bertil Ohlin pada 1923. Teori kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran jasa atau pelaku ekonomi lintas negara. Macam-macam kebijakan perdagangan internasional. 1. Kebijakan dalam ekspor, yaitu tarif, subsidi, dumping, dan diskriminasi harga. 2. Kebijakan dalam impor. 1. Larangan impor, 2. Kuota, dan 3. bea masuk impor. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yaitu melindungi produksi dalam negeri dan mengetatkan pembayaran negara. Alat pembayaran. 1. Uang tunai, 2. Barang, 3. emas. Cara pembayaran. 1. Pembayaran tunai, 2. Pembayaran wesel, 3. Pengiriman cek, 4. letter of. Neraca pembayaran internasional. Catatan yang tersusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan barang dan jasa. Tujuan neraca pembayaran yaitu 1. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional. 2. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi pembayaran. 3. Membantu pemerintah dalam menciptakan kebijakan fiskal dan moneter. Devisa adalah semua fakta asing yang mempunyai daftar kars resmi dari bank sentral. Fungsi devisa. 1. Alat tukar internasional, 2. Alat pembayaran uang luar negeri, 3. Alat stabilitas massa uang suatu negara, 4. Sumber pendapatan negara. Perdagangan internasional di masa pandemi COVID-19. Kebijakan internasional adalah rangkaian tindakan yang diambil untuk kesulitan perdagangan internasional. Jenis-jenis kebijakan
kebijakan impor. 1. Kuota. 2. Tarif. 3. Subsidi. 4. Larangan impor dan kebijakan ekspor. 1. Dumping. 2. Larangan ekspor. 3. Diskriminan harga. 4. Posisi dengan bebas. Tujuan: mencukupi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri dan melindungi produk dalam negeri. Faktor: tarif ekspor atau impor. 2. Nilai tukar mata uang. 3. Biaya produksi. 4. Standarisasi barang impor. Sumber devisa. 1. Kegiatan ekspor. 3. Warga negara yang bekerja di luar negeri. 3. Perdagangan jasa. 4. Pinjaman atau bantuan dari luar negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.